Oke, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Meong di Meong Station. Yo, bro. Oke, jadi buat yang kemarin penasaran ya, Yong, masih akan update apa enggak di Filik ya? Masih akan konten apa enggak gitu, bro ya? Masih guys ya, santai aja bro. Meong sudah terlanjur suka lah mungkin ya dengan Liga Korea gitu guys ya. Jadi Meong akan tetap update gitu guys ya. Tungguin aja lah nih ada beberapa kabar transisi ya dari musim 2025 ke musim 2026 gitu bro ya. So, kita ada beberapa berita yang lagi rame nih guys ya. Yang pertama dari pelatih Kim Jong Min nih dari Hypas yang lagi tersandung kasus ini guys. Waduh, padahal besok nih akan ada pemilihan kota Asia gitu guys ya. Dianya kena kasus gitu bro ya. Ada lagi dari pergantian pelatih di Pink Spider nih. Wow, ini lagi panas-panasnya nih guys ya. So, kita bahas ya. Jangan lupa di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalain loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, yang pertama bro ya, ini ada kasusnya dari pelatih Kim Jong Min ya, pelatih Hypas nih guys ya, temennya dari Cha Sang Hyun ini guys ya. Dia terkena tuduhan penyerangan dan pencemaran nama baik nih ya, yang dilaporkan ya oleh stafnya sendiri nih guys ya, yang inisialnya adalah pelatih A gitu bro. Yang nggak tahu ini siapa gitu bro ya, yang pasti ini adalah staf kepelatihan dari Hypasnya juga gitu bro ya. Oke, jadi bro ya, di sini si pelatih A ini membuat pengaduan nih kepada kantor polisi Dongtan di Hwasong di provinsi Gyeonggi-do di bulan Februari kemarin ya. Jadi ini udah sekitar 2 bulanan gitu guys ya. Dan laporan ini ditujukan kepada Pusat Etika Olahraga di bulan lalu ya. Jadi sehabis dari laporan polisi di bulan Februari, kemudian di bulan Maretnya masuk ke Pusat Etika Olahraga gitu guys ya. Dan pelatih A ini mengatakan ya kepada Yonhap News nih di tanggal 10 hari ini. Ya, dia bilang, pelatih Kim Jong Min menyerang saya dan menindas saya dengan serius di tempat kerja. Saya menderita kerusakan yang sangat parah, termasuk menerima perawatan psikiatris untuk depresi dan insomnia dalam beberapa bulan terakhir. Oke, jadi sepertinya memang sudah lama gitu guys ya, yang dialami oleh si pelatih A ini bro ya. Dan di sini bro ya, pelatih A itu menambahkan ya, dia mengklaim, pelatih Kim Jong Min melecehkan saya secara verbal hingga saya tidak bisa berkata-kata dan bahkan melakukan tindakan kekerasan seperti mencekik saya. Ya, saya dikeluarkan dari pekerjaan saya keesokan harinya. Dan sekitar sebulan kemudian pada akhir Desember saya diminta untuk meninggalkan tim. Oke, jadi ini udah lama banget gitu bro ya. Jadi dari tahun kemarin nih guys. Saya menderita depresi dan insomnia beberapa bulan. Oke, nah itu dari pernyataan si pelatih A ya, atau si pelapor nih guys ya. Nah, sementara dari Kim Jong Min-nya ya, di sini ada beberapa bantahan nih guys ya. Pelatih Kim Jong Min ya berbicara kepada MHN pada hari yang sama secara langsung membantah hal ini. Insiden penyerangan itu tidak benar ya. Sepertinya pelatih A tidak puas dengan pemilihan Nikolova. Ia kemudian mengeluhkan hal itu kepada saya. Oke, jadi sepertinya pemilihan Nikolova ini ya yang dipilih oleh Kim Jong Min itu membuat si pelatih A atau si pelapor itu tidak puas gitu bro ya. Kemudian dia melanjutkan, saya juga pernah berselisih dengan pelatih A terkait latihan tim. Ya, suatu hari ada waktu yang ditentukan ya, tapi pelatih A menolak mendengarkan instruksi saya untuk menghentikan latihan dan mencoba melanjutkan latihan tim. Saya rasa dia juga tidak puas dengan instruksi saya tentang taktik ya. Setelah itu ada konflik sesekali terkait metode latihan dan pemilihan pemain asing. Oke, jadi ini bro ya, ini adalah klaimnya dari pelatih Kim Jong Min ya, yang memang beberapa kali ini berselisih paham ya dengan pelatih A ini ya, terkait metode latihannya, instruksinya, taktik segala macam gitu bro ya. Yang katanya ya dari pelatih Kim ya itu si pelatih A ini menolak mendengarkan instruksinya gitu bro ya. Yang namanya staff gitu bro ya, bawahan ya gimana guys ya kalau misalnya menolak mendengarkan instruksi dari pimpinan gitu guys ya. Lanjut nih, pelatih Kim Jong Min melanjutkan ya. Namun penyerangan seperti pencekikan yang dilaporkan di media sama sekali tidak benar. Ketika saya memanggilnya untuk wawancara, pelatih A berdiri lebih dulu dan meninggalkan kantor. Ya, terjadilah saling berteriak dan pelatih A mulai mencondongkan tubuhnya ke arah saya. Ya, jadi saya mencoba menghentikannya dengan menghalanginya dengan tangan. Ya, tidak ada pencekikan atau apapun. Ya, dikatakan telah melempar remote control ya, tetapi remote control itu jatuh ke arah yang berlawanan dari tempat pelatih A berada. Banyak orang yang menyaksikan situasi tersebut. Oke, jadi ini adalah klaim yang tadi diajukan oleh si pelapor ya, yang dibilangnya kalau Kim Jong Min ini mencekik dia ya, tapi di sini ternyata dari klaimnya pihak Kim Jong Min yaitu menghalanginya dengan tangan gitu bro. Sementara dari pusat etika olahraganya ya, ini adalah pihak yang menangani kasus ini ya, mereka mengatakan
Laporan diterima di tanggal 7 Maret ya, dan laporan dibuat dengan alasan bahwa terdakwa telah menggunakan bahasa kasar, menyerang orang lain dan menyebarkan informasi palsu ya. Kemudian mereka melanjutkan, kami berencana untuk melanjutkan dengan pernyataan dari korban yang melaporkan. Oke, saksi yang mengetahui situasi ya dan terlapor ya. Kami baru saja memulai penyelidikan ya. Seseorang penanggung jawab akan ditugaskan untuk memulai penyelidikan dalam waktu 30 hari dan penyelidikan akan dilakukan selama 90 hari ya, dan biasanya memerlukan 120 hari totalnya gitu guys ya. Bergantung pada kasusnya ya, jika penyelidikan tambahan diperlukan ya, tambahan waktu 30 hari mungkin diwajibkan oleh hukum. Mungkin diperlukan hingga waktu 150 hari untuk mengetahui hasil penyelidikan. Oke, jadi untuk kemungkinan terlamanya yaitu di 150 hari nih guys untuk penyelidikan kasusnya ini bro ya. Oke, jadi ini murid dari kasusnya pelatih Kim Jong Min ya. Dan menurutku nih dari pihak Hypersnya itu harus buru-buru punya plan B ya, yaitu adalah pelatih pengganti dari Kim Jong Min ini guys ya. Kalau misalnya nih nanti memang terbukti ya, pelatih Kim Jong Min ini seperti yang dituduhkan dari si pelapor gitu ya, maka ya harus cari penggantinya gitu guys ya. Dan takutnya nanti kalau misalnya cari penggantinya mepet-mepet sebelum liga dimulai ya, takutnya nanti kayak Pepper ya, yang di musim 2023 kemarin baru ya mepet liga dimulai itu baru mengumumkan pelatih baru yaitu Joseph Trince kemarin gitu ya, dan gagal total dari Peppernya gitu guys ya. Oke, itu nih kasusnya dari pelatih Kim Jong Min ya. Sekarang kita lanjut nih tentang pergantian pelatih ya, transisi dari tim Pink Spider nih bro ya. Ini menarik juga nih bro ya. Oke, jadi guys ya, setelah Marcel Abudanja mengumumkan kalau dia tidak akan lanjut nih di Pink Spider tahun depan ya, maka ini ada pengumuman dari Pink Spider di tanggal 10 hari ini ya. Mereka mengatakan, kami telah menunjuk Tomoko Yoshihara, 54 tahun ya, pelatih terkenal dari Jepang sebagai manajer baru. Jadi guys ya, pelatih barunya dari Pink Spider ini ya, itu adalah mantan pelatihnya dari tim JT Marvelous di Jepang ya, atau Osaka Marvelous nih ya. Yang mana tim ini ya dulu yaitu pernah dibela oleh Kim Yeon Kyung guys ya, di tahun 2009 sampai tahun 2011 ya. Jadi 2 musim nih Kim Yeon Kyung pernah main di Jepang gitu guys ya. Tapi bukan di masa kepelatihan dari Tomoko Yoshihara ini bro ya, karena Tomoko Yoshihara ini baru melatih di tim JT Marvelous tuh di tahun 2015 sampai tahun 2024 ya. Dan segudang prestasi nih yang dihadirkan ya, yang diraih oleh Tomoko Yoshihara ya. Yang pertama adalah memenangkan juara liga 2 kali nih bro ya. Juara Liga Jepang ya. Kemudian runner up 3 kali ya selama 9 musim bro ya. Kemudian di tahun 2015-2016 itu membawa timnya promosi ke divisi pertama ya. Dan di musim 2023-2024 mereka mencetak rekor memenangkan semua pertandingan di musim reguler. Wow, invincible ini kalau di istilah bola ya. Oke, dan yang lebih spesial lagi bro ya, ini dari pihak Pink Spider menambahkan, kami juga mempertimbangkan untuk memperkerjakan pelatih profesional Jepang untuk pengkondisian sistematis dan pencegahan cedera. Wow, jadi untuk musim depan sepertinya akan membawa juga nih staf-staf pelatih dari Jepang ya. Kalau misalnya kemarin itu Abudanja bersama Daniel dan teman-temannya gitu guys ya. Nah, sepertinya untuk musim depan ini akan ada aura-aura Nihongo-nya nih bro ya. Seru sih untuk musim depan ya. Dan apakah ya dari pihak Pink Spider-nya nih akan merekrut pemain dari Jepang juga guys ya, untuk pemain kota Asianya nih ya. Kan kemarin tuh ada beberapa nama nih yang mendaftar ya dari Jepang ya, termasuk juga mantan middle blocker timnas Jepang juga nih yang ikutan gitu bro ya. Dan kalau misalnya mereka merekrut pemain dari Jepang ya otomatis PC akan dilepas gitu bro. Waduh, ini menarik sih ya. Apakah akan dilepas atau tidak nih? Kita tunggulah untuk besok ya, tanggal 11 April ya. Oke, jadi ini bro untuk info hari ini ya. See you on the next video. Bye-bye.